Mbak Eva? Ya, silakan. Ya, Mbak Eva, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal agen perubahan. Saya percaya bahwa banyak, karena teman-teman saya juga banyak berpolitik, termasuk juga di PDIP, seringkali dia mengirimkan gambar apa yang mereka lakukan gitu. Nah, ini nampaknya apa yang dilakukan itu oleh kebanyakan partai politik itu hanya skopnya hanya kecil di internal partai politik sehingga tidak informasinya itu tidak menjadi informasi publik seperti itu. Apakah itu salah satu yang menyebabkan masyarakat tidak tahu sebetulnya perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh partai politik? Ya, terkait dua hal sih Mas. Satu, masalah publikasi ya. Kita tidak pintar kemudian masuk ke dalam pemberitaan yang sifatnya mainstream. Jadi kemudian seolah-olah itu hanya internal. Walaupun betul memang internal dan memang tugas partai untuk melakukan pendidikan politik ya. Tapi yang saya bicarakan gagasan ya Mas sebetulnya. Ya. Bukan kegiatan pendidikan politik ya. Karena kalau sebagai agen transformasi masyarakat kayak PDI Perjuangan kan mandatnya melakukan transformasi masyarakat menuju masyarakat Pancasila, kekeluargaan gotong royong. Apa gagasannya tentang ekonomi, apa gagasannya tentang proteksi sosial dan seterusnya, itu kan sebetulnya ditunggu. Dan kita memang bekerja keras di dalam untuk agar kita sesuai keputusan Rakernas ya. Kita ini kurang mengisi pada level itu. Yang mungkin kita bisa lakukan adalah payungnya sudah, yaitu gagasan kita tentang GBHN atau pembangunan berencana semesta berencana itu ya. Okay. Tapi itu isinya apa, kita lagi bekerja keras nih supaya masyarakat tahu bahwa we have ideal, we have konsep kayak gitu Mas. Dan tampaknya publik menunggu itu gitu loh. Yeah. Dan itu kewajiban kita untuk melakukannya. Kalau kegiatan, saya pikir semua internal partai politik melakukan pendidikan politik di segmen masing-masing. Mbak Eva, ini menarik yang disampaikan oleh Mas Philip tadi juga. Selain soal gagasan, sebetulnya hal-hal yang bersifat makro, tapi juga sebetulnya masyarakat ingin mengharapkan sesuatu yang lebih dan tanda kutip konkret ya. Artinya bagaimana sih kota ini harus dibangun gitu. Bagaimana ini harus dibentuk, bagaimana ini harus dijalankan seperti itu. Apakah di partai politik, maaf kalau misalkan yang banyak kita ketahui itu lebih banyak orang-orang yang ahli di bidang misalkan politik, terus atau mungkin ekonomi, tapi di bidang-bidang yang mungkin arsitektur seperti itu. Ya. Nah, itu gimana Mbak Eva? Sebetulnya pembicaraan tentang gagasan itu sudah ada di raker-raker komisi di DPR itu selalu kita memberikan alternatif. Tapi kan kemudian karena tidak dikemas dengan serius sehingga tidak muncul menjadi gagasan di public discourse ya, karena itu pembicaraan di raker. Mungkin tantangan bagi partai-partai sekarang saat ini adalah bagaimana leveling up isu-isu yang selama ini jadi gagasan di raker menjadi suatu gagasan yang lebih besar. Memang kurang kita keterampilannya di situ. Nah, untuk real saya pikir memang untuk provinsi sama distrik itu lokal demokrasi kan juga nggak bergerak sekenceng kalau di Senayan ya. Dan saya berharap media juga mulai menyehatkan dan mendorong supaya public discourse di tingkat praktis seperti harapannya Mas Philip itu bisa diakomodasi oleh media. Jadi kita mau punya gagasan hebat kalau medianya nggak respon gimana? Dan aku yakin gagasannya bagus tuh di raker-raker di tingkat provinsi maupun distrik. Tapi kan medianya nggak tidak kemudian misi untuk mencerdaskan bangsanya kurang. Lebih kepada news informatif gitu doang. Mbak Eva, ini kita angkat satu telepon dari Wonosobo, Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Toto, responnya Pak Toto. Iya, kalau menurut saya mau cagup itu dari parpol atau dari independen itu tidak ada masalah sebetulnya. Cuman yang perlu kita kritisi, parpol itu harus menyaring orang, itu harus orang yang benar-benar harus introspeksi untuk parpolnya. Menyaring orang harus benar-benar orang yang pinter kerja, bukan yang pinter bicara dan pinter cari muka. Lah selama ini kan yang terjadi seperti itu gitu loh Pak. Jadi makanya ketika dia terpilih, dia nggak pinter kerja, maunya bicara hanya teori tok, tapi pada akhirnya kerjanya nol gitu loh. Sehingga akhirnya rakyat kepercayaannya hilang sama parpol itu. Karena itu makanya parpol harus introspeksi, intinya seperti itu. Karena kalau nggak akan rakyat sekarang udah nggak butuh, udah pintar-pintar semua gitu loh. Makanya
parpol itu yang asalnya dari bawah dinaik dari ke bawah lagi, karena ya itu tadi gitu loh Pak. Pak Toto, maaf, Pak Toto punya contoh nggak sebut nama tapi daerahnya saja yang pemimpinnya itu kebanyakan bicara tapi nggak banyak kerja? Oh Jangan-jangan di banyak Pak, Wonosobo kalau juga begitu? misalnya dihitung dengan jari nggak bisa itu. Banyak, di daerah-daerah itu banyak, cuman mungkin parpol itu nggak selektif gitu loh. Oke. Banyak itu, di daerah-daerah kecil terutama. Jangan-jangan di Wonosobo gitu juga, Pak? Sama aja Pak. Baik, Nggak Pak. memperhatikan rakyatnya, ya memperhatikan duit itu aja. Baik, Pak Toto dari Wonosobo, terima kasih banyak Pak sudah bergabung Ya, bersama makasih. kami. Sebelum ke Mas Philip, saya ke Mbak Eva. Mbak Eva, Iya Mas. Mbak Eva, tadi ini ada satu pernyataan dari Wonosobo Pak Toto yang mengharapkan sebetulnya banyak pimpinan yang betul-betul direkrut, diseleksi oleh partai politik, orang yang betul-betul pintar kerja, bukan yang banyak bicara. Gimana Mbak Eva? Ya apa idealnya seperti itu, dan itu bisa diukur di perubahan ya Pak. Mungkin orang nggak banyak kerja tapi sebetulnya kinerjanya bisa diukur apa enggak. Ya. Ada yang tipe seperti itu. Jadi saya pikir bukan urusan bicara atau enggaknya, tapi lebih kepada perubahan konkret apa yang ditunjukkan di dalam masa kepemimpinan dia. Oke. Jadi jangan sampai bicara itu menjadi ukuran untuk menilai orang gitu. Oke. Walaupun idealnya gitu, banyak bicara banyak bekerja, karena dia harus menyampaikan ke publik kok Pak. Kalau Ya. dia diem aja kan orang nggak tahu what is going on dalam pemerintahan kan. Oke. Repot juga. Jadi politisi itu kombinasi Pak, harus banyak kerja tapi juga bicaranya disampaikan keluar, walaupun bisa dibantu dengan humas misalkan. Tapi tetap itu menjadi hak rakyat untuk dilapori dan diberitahu. Oke, baik Mbak Eva Sundari, terima kasih banyak Mbak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya ya, ini ada pernyataan, ini sebetulnya kalau kita mereview pernyataan Pak Toto tadi, ini ada kegeraman dengan orang-orang partai politik yang terlalu banyak bicara tapi kerjanya nggak dirasakan oleh masyarakat. Mungkin seperti itu ya Mas Philip ya? Ini kan masyarakat ini kan banyak sekali orangnya, jadi Ya. punya pendapat yang beragam-ragam. Ya. Ada juga masyarakat menganggap politisi bekerja gitu. Tapi ini lebih pada, saya setuju tadi apa yang dibilang Mbak Eva. Partai politik itu harus menemukan cara yang lebih efektif untuk berkomunikasi. Oke. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan baik di parlemen, di tingkat lokal maupun nasional itu publik bisa melihat. Ya. Selama ini itu tidak terjadi gitu. Sehingga wajar kalau muncul penilaian-penilaian yang Tapi negatif dari publik. Sebetulnya yang terjadi di masyarakat itu bukan caranya yang kurang efektif dan kurang komunikatif. Justru karena pernyataan-pernyataan orang-orang partai politik itulah masyarakat akhirnya punya penilaian mereka ini bukannya tidak efektif berkomunikasi, tapi sangat efektif membuat masyarakat menilai mereka itu ada yang ganjil sebetulnya kan? Tapi kan kalau di DPRD misalnya ada 100-an lebih anggota DPR politisi, di nasional ada 560. Sebenarnya yang muncul di media kan yang itu aja gitu. Oh, iya. Yang dimamah biak oleh masyarakat omongannya, statement itu mungkin orang yang itu aja yang mungkin memang cara berkomunikasinya nggak bagus gitu. Sehingga yang lain tertutup gitu dan tidak tersampaikan. Itu kan ibaratnya seperti inilah setitik rusak susu sebelanga kan gitu. Sementara ada juga, saya yakin ada. Tapi itu juga dibiarkan oleh partai politik kan? Nah ini makanya yang saya bilang, partai politik harus menemukan cara yang lebih efektif untuk berkomunikasi gitu. Mungkin mereka harus punya think tank yang kuat gitu, harus punya jalur komunikasi yang lebih kuat dan lain-lain yang bisa mengemas informasi. Apalagi zaman sekarang sosial media, masyarakat mungkin bisa tahu duluan apa yang terjadi dalam DPRD sebelum politisinya bicara gitu. Ada YouTube, ada Twitter dan lain-lain gitu. Sehingga nah ini yang saya bilang tadi, partai politik kita itu belum bisa mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat dalam hal informasi gitu. Sehingga kalau dia terlambat, tentu saja informasinya akan datang dari pihak lain gitu, yang mungkin bisa menampilkan informasi lebih cepat. Yang menarik juga tadi pernyataan Mbak Eva adalah demokrasi lokal kita itu sebetulnya juga masih belum sesuai dengan harapan dari demokrasi itu sebetulnya. Nah ini berarti pekerjaannya luar biasa banyak sebetulnya. Oh ya, karena memang kalau kita lihat di seluruh dunia itu yang paling ambisius desentralisasinya Indonesia. Dari kekuasaan terpusat selama 32 tahun di Orde Baru, lalu kemudian tiba-tiba didesentralisasi kepada 540-an kabupaten kota gitu. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, tahun 99 itu, 2001 udah jalan efektif otonomi daerah kita gitu. Jadi tentu saja di awal-awal tahun, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama itu memang berantakan.
Karena macam-macam hal ya. Infrastruktur politik di daerah belum kuat, masyarakat sipil belum kuat, media lokal belum kuat dan lain-lain. Dan masyarakatnya juga mungkin tingkat literasinya, kepeduliannya juga belum seperti di Jakarta lah artinya. Iya. Tapi sekarang saya lihat sebetulnya kita mulai memetik buahnya dari desentralisasi itu. Makanya lahir orang kayak Pak Jokowi, Ridwan Kamil, Bu Risma, Pak Ahok, Pak Ganjar Pranowo, sebut saja ada beberapa kepala daerah yang baik-baik, itu lahir akibat proses otonomi daerah. Dan mudah-mudahan itu akan terus bergulir seperti itu. Mas Philip, kita jeda sebentar. Gitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.